Perkenalkan, saya Adilia Novita Azhari, mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas PA 2018. Hari ini saya akan memberikan tips dan trik melakukan presentasi yang baik dan menarik. Saya berharap video ini bisa membantu kalian untuk lebih percaya diri melakukan presentasi di hadapan publik. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Tips dan trik presentasi yang baik dan menarik. Tips yang pertama yaitu perkenalan dengan yakin. Kesalahan umum yang sering dilakukan saat presentasi yaitu menunjukkan sikap gugup dan cemas. Untuk mengawali sebuah presentasi, diperlukan keyakinan dan kepercayaan diri. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan yaitu dengan cara memperkenalkan diri di hadapan audiens dengan yakin dan tenang. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Adilia Novita Azhari. Hari ini saya akan melakukan presentasi tentang tips dan trik melakukan presentasi yang baik dan menarik. Nah, selanjutnya tips yang kedua yaitu menjelaskan secara singkat mengenai topik presentasi yang akan kita sampaikan. Kita bisa menjelaskan secara singkat mengenai topik dari materi yang akan dipresentasikan. Hal ini dilakukan agar audiens memiliki pandangan terkait materi yang akan disampaikan sehingga audiens tertarik untuk menyimak presentasi dengan cermat. Ini saya akan memaparkan materi terkait tips dan trik melakukan presentasi yang baik menggunakan salin dia yang rapi dan juga kreatif. Nah, tips yang ketiga yaitu materi berupa poin-poin. Saat melakukan presentasi, sebaiknya kita hanya menampilkan poin-poin penting dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan materi tersebut kepada audiens. Selain itu, kita juga bisa memberikan waktu sejenak untuk audiens membaca poin-poin tersebut yang akan disampaikan, baru kita mulai menjelaskan secara lengkap setiap poin tersebut. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tips dan trik presentasi yang baik dan benar. Poin-poinnya yaitu 1. Menyampaikan perkenalan diri dengan yakin. 2. Menyampaikan penjelasan singkat mengenai topik materi. 3. Menyampaikan materi berupa poin-poin. 4. Menyajikan fakta yang berkaitan dengan materi. Dan yang terakhir, bersikap baik dan sesuai saat presentasi. Tips dan trik yang keempat yaitu menyajikan fakta yang berhubungan dengan topik. Hal ini dilakukan agar audiens tertarik dengan presentasi yang disajikan dan audiens percaya dengan apa yang disampaikan. Fakta yang disajikan membuat audiens berpikir, wah, pemateri berwawasan luas dan memahami betul tentang materi yang sedang disampaikan. Faktanya, budaya membaca di Indonesia masih kurang dan bisa dikatakan memprihatinkan. Menurut Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO, mencatat indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001%. Selanjutnya yaitu sikap baik dan sesuai. Sikap yang ditunjukkan saat presentasi yaitu berdiri tegak, tersenyum, dan melakukan kontak mata dengan audiens. Kemudian, jangan melakukan gerakan yang berlebihan seperti gerakan tangan dan gerakan tubuh lainnya yang tidak menjelaskan atau tidak menggambarkan materi yang disampaikan. Kemudian, usahakan menggunakan bahasa yang berintonasi akrab, namun tetap menggunakan bahasa baku dan sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Serta hindari penggunaan bahasa slang karena belum tentu semua audiens mengerti apa maksud dari bahasa slang tersebut. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah semangat serta antusias agar audiens juga ikut bersemangat dalam menyimak presentasi. Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO mencatat indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,01%. Itu artinya pada setiap 1.000 orang hanya ada 1 orang yang mempunyai minat baca 1 buku. Nah,
tips yang terakhir yaitu menggunakan salin dia yang menarik. Dalam presentasi, salin dia memiliki peran penting karena membantu dalam menjelaskan materi dan tentu saja akan menjadi fokus utama bagi para audiens. Nah, bagaimana salin dia yang menarik itu? Yang pertama, dilihat dari judul. Sebuah judul harus mewakili dari isi makalah atau materi yang kita sampaikan. Judul tidak harus mencantumkan semua bab dalam materi, namun harus mewakili keseluruhan isi dari materi. Contohnya, materi langkah, tips, dan trik melakukan presentasi yang baik. Maka judul yang bisa kita berikan yaitu cara melakukan presentasi yang baik. Nah, selanjutnya yaitu poin. Dalam salin dia hanya ditampilkan poin-poin penting materi yang akan disampaikan, bukan teks paragraf yang panjang yang sulit untuk dibaca. Poin-poin tersebut dijelaskan secara lebih rinci oleh presentator tersebut. Dari poin-poin dijelaskan secara lebih rinci agar audiens lebih memahami materi yang disampaikan. Berikut contoh dari salin dia yang berupa poin dan salin dia yang berupa teks paragraf atau narasi. Nah, tips selanjutnya yaitu menggunakan jenis huruf dan juga ukuran huruf yang sederhana. Jenis huruf dan ukuran huruf yang sederhana dan juga ukuran huruf yang disarankan yaitu di antara 28 sampai 32 agar mudah untuk dibaca pemateri maupun audiens. Nah, untuk jenis font biasanya menggunakan huruf yang jelas dan juga mudah dibaca dan juga mudah dimengerti oleh audiens maupun pemateri. Nah, berikut merupakan contoh salin dia yang menggunakan jenis font yang sulit untuk dibaca dan juga jenis font yang sederhana sehingga mudah untuk dibaca. Kemudian salin dia yang menarik tentu saja menggunakan latar belakang dan gambar yang sesuai dengan materi. Latar belakang biasanya yang sederhana dan warnanya tidak mencolok. Kemudian untuk gambar-gambar yang diberikan di salin dia harus berhubungan dengan materi yang disampaikan. Nah, ini merupakan contoh penggunaan latar belakang yang kurang sesuai dan yang sesuai untuk memberikan Nah, berikut merupakan contoh latar belakang yang sesuai dan yang kurang sesuai untuk salin dia. Ini juga merupakan contoh penggunaan gambar yang sesuai. Dalam salin dia ini membahas tentang strap mask. Nah, gambar yang sesuai adalah seseorang yang menggunakan strap mask, sedangkan di salin dia yang salah menggunakan orang yang menggunakan kacamata. Jadi ini gambarnya kurang sesuai dengan isi materi yang akan disampaikan. Dan yang terakhir, salin dia yang menarik adalah yang menyajikan alur presentasi dengan teratur. Presentasi teratur biasanya dimulai dari pengetahuan khusus hingga ke pengetahuan umum. Hal ini dilakukan agar audiens memahami alur yang disampaikan dengan baik. Contohnya, kita menyampaikan presentasi tentang moderator. Pertama, kita bisa memberikan materi tentang pengertian seorang moderator, langkah-langkah menjadi moderator, dan juga contoh moderator yang baik. Nah, itu tadi tips dan trik yang bisa dilakukan agar menampilkan presentasi yang baik dan menarik. Selain pemateri yang harus memiliki pemahaman materi dan rasa percaya diri, salin dia yang menjadi media dalam presentasi juga harus disusun dengan rapi dan menarik agar audiens semakin paham terkait materi yang disampaikan. Untuk itu, jangan berhenti belajar untuk memberikan yang terbaik. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!